warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail nun wal qalami wa ma yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Amma ba'du. Alhamdulillah, syukurillah. Mari kita lanjutkan kajian kitab Iqadul Imam. Dan sekarang sampai pada kata mutiara yang ke-19, halaman 78 dari kitab Iqadul Imam. Maka itu saya mohon untuk disimak bersama. Bismillahirrahmanirrahim. La tadlub minhu ayyukhrijaka bin halatin liyasta'malaka fi ma siwaha. Walau aradaka lasta'malaka min ghairi ikhrajin. La tadlub, jangan kamu menuntut atau meminta minhu kepada Allah. Ayyukhrijaka, agar supaya Allah mengeluarkan kepadamu min halatin, dari satu keadaan. Liyasta'malaka, agar supaya Allah memperlakukan atau agar supaya Allah memperkerjakan kepadamu fima, pada sesuatu siwaha, yang selain halah atau keadaan. Falau arodaka, dan andaikan aroda, mengendaki siapa Allah kepada engkau, maka pasti lasta'malaka, pasti Allah akan memperkerjakan kepada kamu min ghairi ikhrajin, tanpa harus mengeluarkan. Artinya bahwa seseorang atau manusia atau kita sebagai seorang hamba kepada Allah itu sudahlah terima dengan segala takdirnya Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa segala sesuatu yang terjadi dari kehidupan kita itu sesungguhnya sudah dipastikan dan sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu kita tidak perlu lagi meminta atau menuntut Allah agar Allah mengeluarkan dari satu posisi, dari satu keadaan, ya, dari satu posisi atau satu keadaan, dengan harapan agar supaya Allah itu memindahkan kepada keadaan yang lain. Dan andaikan Allah pun, ya, menghendaki kamu, terhadap engkau atau terhadap kita, untuk dipekerjakan, untuk ditakdirkan, maka Allah tidak perlu mengeluarkan kepada engkau. Nanti semuanya tunggulah, regulasinya itu Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengatur. Tidak usah kita itu minta. Ya, kalau memang ditakdirkan oleh Allah sudah menjadi tukang parkir, ya sudah di situ saja. Di situ saja. Jangan kemudian kamu sudah ditakdirkan atau kita sudah ditakdirkan oleh Allah jadi tukang parkir, ditakdirkan oleh Allah jadi pesuruh, pesuruh sebuah lembaga, ya sudah itu aja kerjakan. Jangan kemudian kamu, ya, sudah diberikan takdir atau sudah ditakdirkan menjadi tukang parkir, pas kemudian kamu itu pengen, ya, ingin ditempatkan, satu misal menjadi general manager, ya. Terus andaikan kamu kemudian jadi general manager, itu apa yang kamu inginkan? Kalau memang itu umpama rezeki satu misal yang kamu inginkan, ya, apakah tidak ada rezeki, ya, pada saat Anda dimakomkan atau ditakdirkan menjadi tukang parkir? Tetap di situ ada. Dan andaikan, ya, kamu menginginkan segala sesuatunya itu umpamanya terkait dengan rezeki
Jadi dengan pangkat tukang parkir itu kok pengen rezekinya besar. Boleh jadi bahwa sekalipun Anda tetap pekerjaannya sebagai tukang parkir, bahwa Allah itu akan memberikan rezeki yang jauh lebih barokah. Bukan banyak, jauh lebih barokah dibandingkan dengan direktur. Dan itu tidak perlu Allah harus memindahkan dengan keinginanmu untuk menjadi direktur. Karena bukanlah jaminan kemudian andaikan kamu kalau yang dikejar itu rezeki dengan dijadikan direktur satu misal, perpindahan yang sangat drastis kan, itu perubahan yang sangat drastis kan, dari tukang parkir pengen menjadi direktur gara-gara rezeki. Ternyata bahwa keinginan Anda itu ternyata keinginan Anda itu, atau Anda menuntut kepada Allah itu untuk dipindahkan itu, padahal yang Anda cari itu hanya rezeki ya. Hanya rezeki yang Anda cari ya. Maka sesungguhnya ketika Allah, kalau engkau mau menerima dengan apa yang jadi takdirnya Allah di tukang parkir itu, dan andaikan yang kamu cari itu hanya rezeki, maka Allah dengan takdir itu kamu kemudian terima, maka sesungguhnya ketika Allah mau memberi rezeki yang barokah, tidak perlu mengeluarkan kamu, tidak perlu kamu itu menuntut kepada Allah ingin berpindah jadi tukang parkir menjadi direktur. Boleh jadi ketika Anda di posisi menjadi tukang parkir itu jauh lebih manfaat, jauh lebih maslahah dibandingkan ketika Anda kemudian atas keinginan engkau menuntut Allah agar supaya dari takdir di situ Allah sudah menakdirkan engkau menjadi tukang parkir, kemudian kamu pengen pindah di sana, maka sesungguhnya keberkahan itu ternyata masih lebih banyak di situ. Dan rezeki, kalau itu yang dikejar itu rezeki, bahwa rezeki sekalipun kecil di tukang parkir ternyata jauh lebih besar barokahnya. Dan kalau itu yang kamu tuntut rezeki ya, maka Allah tidak perlu memindahkan kamu. Tidak perlu memindahkan kamu dari posisi tukang parkir ingin menjadi yaitu seorang pimpinan direksi. Tidak perlu itu. Nah, tentu kita sebagai hamba Allah terhadap pilihan-pilihan Allah, terhadap takdir-takdir Allah, ya sudahlah kita terima. Kalau memang Allah menghendaki nanti kita dipindah untuk diangkat menjadi seorang pimpinan direksi satu misal, bahwa semua itu atas kehendak Allah, bukan karena tuntutan kita, lebih-lebih itu tuntutan persoalan rezeki. Kalau hanya sekedar rezeki, Allah bisa tidak harus memindah engkau untuk menjadi seorang direktur. Maka itu bertahanlah dengan takdir Allah. Disitulah takdir Allah, dan setiap takdir yang telah ditetapkan oleh Allah, di situ ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Kultu, saya katakan, min adabil arifi, sebagian daripada norma atau etika orang yang sudah kenal kepada Allah itu al-iktifa'u, merasa cukup bi ilmillahi, dengan ilmunya Allah. Artinya ilmunya Allah itu cukuplah kita dengan takdir yang paling tahu itu adalah Allah. Oh, ini layak buat kita, cocok buat kita. Ketika kita dijadikan tukang parkir, ya ini sudah, ya kita layak dan cocok di situ. Karena ketika satu misal kok kita paksa meminta kepada Allah atas dasar nafsu kita dijadikan direksi, satu ketua pimpinan direktur satu misal, ternyata di sana tidak semakin bahagia, ternyata Anda sudah tidak memperoleh rezeki, ya keberkahannya hilang, dan ternyata ada banyak masalah ketika Anda yaitu menjadi seorang pimpinan direktur. Jadi bagi orang yang arif, yang sudah kenal kepada Allah, mensikapi terhadap takdir-takdir yang telah ditentukan oleh Allah, posisi-posisi di dalam hidup itu, maka dia
akan sadar, cukuplah dengan pengetahuan dan pilihan Allah. Wal istighna'u, dan merasa cukup bi dengan Allah, amma dari sesuatu siwahu yang selain daripada Allah. Artinya bahwa orang yang sudah kenal dengan Allah pasti dengan setiap takdir yang diterima oleh orang yang sudah kenal Allah itu pasti diterima dengan rela, dengan ikhlas, dengan enjoy, dengan senang, dimanapun itu posisinya, dimanapun itu tempatnya. Fa idza aqamahullahu ta'ala fi halatin minal ahwali, ini fa idza aqamahullahu, maka apabila aqamahu telah memposisikan, telah menetapkan, telah memakomkan hu kepada seorang arif, siapa Allah Ta'ala fi halatin, dari satu keadaan, minal ahwali, dari beberapa keadaan, falayas tahkiruha, maka jangan, falayas tahkiruha, maka tiada akan pernah meremehkan, mengabaikan, merendahkan siapa arif kepada ahwal atau posisi itu. Jadi bagi orang yang sudah makrifah kepada Allah itu, ketika ditempatkan di dalam satu posisi apapun, entah itu jadi seorang pedagang, entah itu menjadi buruh tani, entah itu menjadi tukang, entah itu menjadi nelayan, apalagi dijadikan atau ditakdirkan orang yang mempunyai pangkat lebih tinggi dari. Maksudnya apa? Maksudnya bahwa orang-orang yang kenal dengan Allah, kita ini semestinya harus kenal kepada Allah, tentang takdirnya Allah itu. Karena ketika kita sudah kenal, mengerti apa maunya Allah, apa iradanya Allah, apa keinginan Allah, bahwa sesungguhnya keinginan Allah itu semestinya haruslah kita terima sebagai sesuatu yang terbaik buat kita. Sampai saya katakan pada posisi yang paling rendah, satu misal kita menjadi seorang pesuruh, satu misal, maka itu fala yastahqiru, maka tiada akan pernah meremehkan, merendahkan siapa arif, orang yang sudah kenal dengan Allah akan posisi itu. Wa yatlubu, dan kemudian meminta, menuntut al-khuruja, keluar minha, dari ahwal, ila halatin ukhra, untuk berpindah kepada posisi yang lain. Jadi itu ya, falau aradal haq, sebab maka falau aroda, maka andaikan aroda mengendaki siapa al-haqu, yang maha hak dalam milih adalah Allah, ayyukhrijahu, akan mengeluarkan siapa Allah hu kepada arif, mintil kal halati, dari keadaan itu, wa yastamilu, dan memperlakukan, memperkerjakan siapa Allah hu kepada arif fima, pada sesuatu siwaha, yang selain hal, lastakmalahu, pasti Allah akan memperkerjakan hu kepada si arif min ghairi ayat luba, tanpa harus meminta siapa arif minhu kepada Allah ayakhrujahu, agar supaya Allah mengeluarkannya hu kepada si arif. Ini sikap yang betul ini ya, seperti ini. Jadi saya ulangi, apabila seseorang itu dimakomkan, diletakkan di dalam posisi dari beberapa posisi di dalam hidup, maka jangan pernah merendahkan, meremehkannya akan posisi. Dan kalau sudah tidak meremehkan, artinya menerima, maka juga jangan juga pengen keluar, ya, jangan pengen keluar, dan jangan menuntut keluar, jangan menuntut keluar dari posisi itu.
Sebab maka itu andaikan Allah menginginkan dari posisi itu dan kemudian memperkerjakan dari sesuatu yang selain posisi itu, maka tidak perlu Allah itu tidak perlu lagi meminta agar Allah mengeluarkan dari posisi itu. Ya, penjelasannya itu sama tadi, sesuai dengan di atas. Hanya kalau sudah Allah menghendaki di posisi itu, ya sudah di situ. Ya. Sebab ketika kamu itu kalau hanya pengen rezeki di situ, Allah itu bisa tanpa harus mengeluarkan, tanpa harus kamu meminta kepada Allah untuk dikeluarkan. Allah mampu untuk memberikan rezeki itu dan menjamin kehidupan. Yang penting diterima dulu tempatnya itu, halanya itu, kondisinya kamu itu, kondisi kita, di mana ditakdirkan oleh Allah, dijadikan apa oleh Allah kita itu. Sebab dengan dijadikan apa oleh Allah itu berarti disitulah tempat kita untuk mengais dan mendapatkan rezeki. Kalau hanya urusan rezeki, tidak perlulah kamu meminta Allah agar Allah memindahkan, tidak perlu. Kalau hanya karena boleh jadi tidak perlu pindah, tidak perlu Anda meminta keluar. Kalau yang Anda inginkan rezeki itu, Allah bisa memberikan rezeki yang lebih sekalipun Anda di posisi itu. Anda sebagai seorang pengais sampah, satu misal, ya satu misal Anda diletakkan, dimakamkan sebagai orang yang mengumpulkan sampah-sampah bekas. Memang posisi itu adalah secara kasat mata rendah, kasat mata rendah. Kok kemudian Anda ingin berusaha menjadi bos perusahaan, karena Anda mengumpulkan barang-barang bekas terdiri dari plastik, omplong, botol-botol plastik bekas itu. Kok hidup saya kok seperti ini aja? Akhirnya kamu menuntut Allah agar saya dijadikan seorang bosnya yang punya pabrik, satu misal. Karena apa? Tujuan kamu dengan jadi bos itu nanti bisa mengais atau banyak rezekinya. Loh, kalau hanya yang kamu rezeki dan kamu akan sukses, tidak perlu pindah, itu maksudnya. Tidak perlu Anda pindah pengen menjadi bos yang punya perusahaan botol, nggak perlu. Bisa saja sekalipun Allah, kalau itu yang kamu cari hanyalah rezeki dan kamu kemudian pengen kaya, bisa saja tanpa harus dikeluarkan dari makom kamu sebagai orang pemulung plastik atau pemulung botol, bisa Allah dengan caranya Allah, dengan hebatnya Allah, dan kamu tetap dimakomkan sebagai orang yang mengais, mengumpulkan daripada botol-botol bekas itu. Bisa Allah membuat kaya kamu, tidak perlu kamu pindah. Begitu loh maksudnya. Kalau kamu ingin dihormati orang, tidak perlu juga pindah, sekalipun itu pekerjaan kamu rendah. Begitu loh. Kalau hanya ingin dihormati orang, bisa kamu, yang penting kamu jaga. Umpamanya kamu menjadi seorang tukang bersih masjid, tukang bersih masjid. Tukang bersih masjid itu kalau diibaratkan secara kasat mata adalah satu keadaan yang paling di bawah kalau di struktur ketakmiran. Dan tiba-tiba kamu pengen tidak pengen menjadi pesuruh atau tukang bersihnya masjid, kamu kok pengen jadi ketua takmir, satu misal. Pengen dipindahkan ke sana. Karena apa? Karena engkau merasa lebih enak di sana, banyak dihormati orang. Akhirnya keinginan nafsumu karena pengen dihormati oleh banyak orang, kamu pengen menjadi ketua takmirnya. Karena selama ini kalau hanya tukang bersih-bersih masjid itu tidak banyak orang hormat. Siapa bilang? Kalau memang Allah sudah menghendaki, dan ketika kamu menerima dengan takdir kamu di posisi sebagai orang yang membersihkan masjid,
Kalau hanya karena kamu pengen pindah, berhenti menjadi tukang bersihnya masjid, pengen jadi ketua takmir masjid karena kehormatan, bisa Allah memberikan kehormatan, pangkat kehormatan, kekaroman kepada engkau sekalipun engkau hanya sebagai seorang pembersih masjid. Itu artinya apa? Artinya bahwa engkau itu menerima takdirnya Allah. Gak perlu pindah, sudah disitulah semua potensi-potensi itu ada pada setiap takdirnya setiap manusia. Bal yang kutu, bahkan yang kusu, diamlah. Bal yang kusu, bahkan diam, menetap siapa arif alama atas sesuatu akomahu yang telah meletakkan hu kepada arif fihi di dalam emas. Siapa al-haqqu ta'ala, Allah yang maha hak. Tunggulah di situ sampai kemudian kapan Allah akan memindah kamu. Memindah kemana terserah Allah. Yang penting kamu bekerja di situ dengan baik, dengan ikhlas, dengan mapan, dengan ridho, dengan menerima ini adalah takdirnya Allah. Tiulah bal yang kusu. Ini perilakunya orang arif ya. Bal yang kusu, bahkan orang arif itu akan tinggal di situ. Alama aqamahullah, alama aqamahu fihil haq. Baru hatta yakuna walladhi yatawalla ikhrajau kama tawalla idkhalahu. Ini kamu tunggu di situlah hatta yakuna, sehingga ada siapa arif. Ya, hatta yakuna, sehingga ada siapa Allah. Huwa, adapun Allah itu alladzi zat yatawalla, yang akan mengatur ikhrajau, keluarnya seorang arif. Kama tawalla, sebagaimana akan mengatur siapa Allah idkhalahu, masuknya seorang arif. Jadi keluar masuknya itu tunggu saja. Perpindahan dari satu keadaan, dari tempat kerja ke kerja yang lain, dari satu takdir ke takdir yang lain, itu biarkan nunggu sampai Allah sendiri yang akan mengeluarkan, yang akan mengantarkan Anda untuk berpindah. Baik itu keluar maupun masuk, itu semua nunggu dengan takdirnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu di dalam Al-Quran disebutkan di dalam surat Al-Isra ayat 80, wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin. Wa qul, dan katakanlah Muhammad, Rabbi, wahai Tuhanku, adkhilni, masukkan aku mudkhala sidqin, di tempat masuk yang benar. Wa akhrijni, dan keluarkanlah aku mukhraja sidqin, di tempat keluar yang benar. Itu ya, doa aja, berdoa aja kepada Allah. Fal mudkhalu sidqu, maka adapun yang dimaksudkan tempat masuk yang benar, huwa, adapun mudkhalu sidq itu antadkhula, masuk siapa engkau, fihi, di dalam tempat masuk, billahi, karena Allah. Karena menunggu, Allah lah yang memasukkan, Allah lah yang mengatur. Nah, untuk mengetahui kapan Allah mengatur, kapan Allah memindahkan, itu sudah saya jelaskan di dalam mutiara-mutiara sebelumnya. Ya. Wal ukhrajus sidqu, maka adapun tempat keluar yang benar, itu wa adapun mukhrajus sidq, tempat keluar yang benar itu antakhruja, keluar siapa? Antakhruja, keluar siapa engkau, minhu, dari mukhrajus sidq, billahi, juga karena Allah. Jadi masuk dan keluarnya semuanya berdasarkan atas aturan-aturan Allah, atas kehendaknya Allah, bukan kehendak nafsu kita. Wa hadza huwal fahmu anillah. Wa hadza, dan adapun inilah, wa hadza, dan adapun ini, wal fahmu, sesuatu, wal fahmu, wa adapun hadza, itu al fahmu, memahami anillahi, tentang Allah. Itulah salah satu cara untuk memahami terhadap takdirnya Allah. Wa dan adapun orang yang memahami terhadap Allah itu termasuk min alamati tahaqquqil ma'rifati billah,
termasuk bagian daripada tanda-tanda hakikat kebenaran makrifahnya billahi kepada Allah. Oleh sebab itu fal arifu, maka adapun orang yang kenal billahi kepada Allah, idza kana, ini terkait dengan sikap takbir, ketika kita diposisikan, ditempatkan pada posisi apa. Dan orang yang kenal dengan Allah itu posisinya atau sikapnya akan seperti itu. Fal arifu, maka adapun orang yang kenal billahi kepada Allah, idza kana, apabila ada siapa arif billah, orang yang kenal kepada Allah, itu azaba, seorang bujang. Kalau dia dalam keadaan, dalam kondisi seorang arif, orang yang kenal kepada Allah itu kalau dalam kondisi bujang, terhadap takdir bujang itu apa yang ia sikapkan terhadap takdir bujang itu, layak tamanna, tiada berangan-angan atas wija untuk menikah. Ya sudah, selama masih Anda ya orang yang kenal kepada Allah, selama masih belum dijodohkan oleh Allah, masih belum dipertemukan akan takdirnya nikah, ya ketika Anda bujang ya sudah terima bujang, jangan berkeinginan nikah, ya jangan berkeinginan nikah. Wa idza kana mutazawwijan, dan apabila sudah menikah, la yatamanna, janganlah wa idza kana, dan apabila ada siapa orang yang kenal kepada Allah itu mutazawwijan, orang yang berkeluarga harus sudah menikah, itu la yatamanna, tidak akan pernah mengangan-angankan, tidak pernah pengen al-firaqah, untuk berpisah atau talak atau cerai. Begitu juga kalau sudah menikah, berkeluarga, orang arif, orang yang kenal kepada Allah itu tidak punya keinginan sama sekali untuk melakukan perceraian. Wa idza kana, dan apabila ada siapa orang yang kenal kepada Allah itu fakiron, dalam kondisi fakir. Kalau dalam kondisi fakir, orang arif, orang yang kenal kepada Allah itu kalau kondisi atau keadaan fakir, dia itu layatamana, tidak mengangan-angankan al-ghina, kaya. Jadi tidak punya. Sebab itu menghabis-habiskan waktu, keinginan-keinginan itu. Ya kalau kita sudah miskin, ya sudah miskin, terima aja, kerjalah. Yang penting kerja, yang penting ikhtiar, maksudnya. Yang penting ikhtiar. Sama dengan orang, ya, orang bujang tadi. Ketika orang yang sudah kenal kepada Allah dalam kondisi bujang, ya lakukan, ya sudah, jalani aja bujang itu. Kalau nanti kemudian dipertemukan oleh Allah dengan jodohnya, ya kawin, gitu aja. Jadi nggak usah berangan-angan selama bujang itu kemudian gelebek sana kemari, sudah. Begitu juga kalau orang itu, orang yang sudah kenal kepada Allah itu dalam keadaan sudah berkeluarga itu, maka tidak akan punya angan-angan untuk berpisah. Jadi istrinya tulul ahmal itu nggak dibenarkan, ya, nggak boleh berangan-angan ke depan. Itu sudah, apa yang sekarang wajib kita lakukan, yang perlu kita lakukan, itu lakukan. Wa idza kana ghaniyan, dan apabila dalam kondisi kaya siapa orang yang kenal kepada Allah. Wa idza kana, apabila ada siapa orang yang kenal kepada Allah itu ghaniyan, dalam keadaan kaya, la yatamannal faqra, tidak ada cita-cita keinginan fakir. Wa idza kana, dan apabila ada siapa orang yang sudah kenal kepada Allah itu shahihan, dalam keadaan sehat, la yatamanna, tidak berangan-angan al-maradu, menjadi sakit. Wa idza kana, dan apabila ada siapa orang yang sudah kenal kepada Allah itu maridun, dalam keadaan sakit, jadi ditakdirkan sakit oleh Allah. Orang yang kenal dengan Allah la yatamanna, tidak akan pernah berangan-angan as-sihhata, untuk sehat. Wa idza kana, apabila ada siapa orang yang kenal kepada Allah itu azizan, orang yang ditakdirkan, diposisikan mulia, la yatamanna billah, tidak akan pernah berkeinginan siapa orang yang kenal kepada Allah al-billah, akan kerendahan. Wa idza kana, apabila
ada siapa orang yang arif billah, orang yang kenal kepada Allah, dalam keadaan dzalilan hina, layatamanna, tidak akan pernah menginginkan siapa orang yang arif kepada Allah dalam kondisi hina itu al-izza, menjadi mulia. Seperti tadi saya contohkan tukang parkir, dia tidak akan pernah akan berkeinginan untuk mencari takdir lain, ingin dipindahkan ke makom lain, menjadi seorang pimpinan direktur yang saya contohkan di atas. Jadi tidak boleh, sudah cukuplah, terima dengan apa adanya, dengan keadaan apapun di situ. Wa idza kana, apabila ada siapa orang yang kenal kepada Allah itu makbudun. Makbudun itu artinya dekat. Dekat itu artinya dibatasi. Ya, tidak punya kebebasan. La yatamannal basta, tidak akan pernah berkeinginan untuk al-basta, menjadi leluasa. Jadi kalau sudah ditahan, orang yang arif billah itu tidak berkeinginan untuk mencari tempat yang bebas. Itu bisa Anda ilustrasikan kepada contoh-contoh yang lain. Wa idza kana mabsutan, dan ketika ada siapa orang yang kenal kepada Allah itu mabsuton, sedang ada di sesuatu yang luas, yang terhampar, layatamannal qabdu, kalau dia sudah enak di tempat ditakdirkan oleh Allah, di tempat yang bebas, yang luas, ya, tidak lagi terbatas, dia tidak berkeinginan untuk nanti minta agar supaya diberikan tempat yang terbatas. Wa idza qawiyan, wa idza kana, apabila ada siapa si arif billah, orang yang kenal kepada Allah, qawiyan dalam keadaan sehat, itu layatamana, tidak menginginkan orang yang sudah kenal kepada Allah, menginginkan ad-dhi'fa, ya, menjadi orang yang lemah. Wa idza kana, apabila ada siapa orang yang kenal kepada Allah itu dhaifan, dalam keadaan tidak berdaya, la yatamanna, tiada akan pernah meminta siapa orang yang kenal kepada Allah al-quwata, ingin mendapatkan power, kekuatan. Wa idza kana, ya artinya begini, kalau sudah menjadi masyarakat, jadi rakyat biasa, tidak ingin jadi pimpinan, tidak ingin jadi orang kuat. Wa idza kana muqiman, dan apabila orang yang kenal kepada Allah itu muqiman, sebagai orang yang ditakdirkan untuk bermukim, bertempat, layatamanna, tidak akan pernah menginginkan siapa orang yang kenal kepada Allah as-safaro, bepergian. Wa idza kana, dan apabila ada siapa, yaitu orang yang kenal kepada Allah musafiron, dalam keadaan musafir, layatamanna, tidak akan pernah menginginkan siapa orang yang kenal kepada Allah al-iqamata, untuk berdiam, untuk bertempat tinggal. Wah kada, dan kayak inilah bagil ahwali, seluruh dari keadaan-keadaan, yang duru ma yaf'alullah bihi wala yang duru ma yaf'alu binafsi. Wah kada, dan seperti inilah, ya, wah kada, dan seperti inilah bagil ahwali, dari seluruh perilaku keadaan-keadaan, sisa-sisa, ya, atau bagil ahwal itu saya artikan juga kondisi-kondisi yang terjadi pada seseorang yang dulu hale melihat terhadap sesuatu yaf'alu, yang telah melakukan siapa Allah bid'ah. Ya kayak ginilah, dari seluruh keadaan, daripada takdir-takdir yang telah diberikan kepada setiap manusia, yang dulu dengan cara melihat ma yaf'alullah bi, apa yang akan dilakukan oleh Allah bi, dengan begitu saja. Lihat saja, ketika kita ditakdirkan di tempat yang rendah, ya sudah, lihatlah, itu kehendak Allah.
Wala yang dulu dan jangan melihat. Wala yang dulu dan tiada akan pernah melihat orang arif. Wakada, saya ulang lagi, wakada dan kayak ginilah bagil ahwali, seluruh atau sisa-sisa dari keadaan-keadaan. Yang dulu akan melihat siapa arif ma kepada sesuatu yaf'alu yang telah melakukan siapa Allah bi dengan ma. Wala yang dulu dan tidak akan pernah melihat siapa orang yang kenal kepada Allah ma terhadap sesuatu yaf'alu yang akan dilakukan binafsihi akan dirinya arif. Kenapa litahaqquqi zawalihi? Karena memang benar-benar sirna ya, sebagai bukti kesirnaannya. Litahaqquqi sebagai bukti akan kesirnaannya daripada si arif. Sirna kan ya. Bal yakunu, akan tetapi yakunu akan menjadi siapa arif kal mayyiti, seperti orang yang mati, baina yaidil ghusili, yang ada di antara orang yang memandikan, au kal kolami, atau seperti kolam, seperti pulpen, bainal asobi, di antara jari jemari. Jadi kita sebagai makhluk itu ya hanyalah bisa menyaksikan dengan apa yang akan diinginkan, dengan apa yang dikehendaki Allah, dengan apa atau terhadap sesuatu yang akan diinginkan oleh Allah. Jangan kemudian melihat kepada kepentingan dirimu, kepentingan diri sendiri. Karena dengan cara seperti itu, litahaqquqi zawali, ini sebagai bukti akan hilangnya seorang arif. Ya. Bahkan seorang arif itu terhadap semua pilihan-pilihan Allah itu bagaikan mayit yang berada di depan orang yang memandikan. Coba bagaimana mayit yang ada di depan orang memandikan? Bagaimana? Tergantung sudah apapun yang dilakukan. Namanya mayit sudah tidak bisa bergerak apa-apa. Atau ibaratnya kolam, pulpen, bainal asobi'i, yang ada di tangannya, bainal asobi, yang berada di antara jari jemarinya seseorang. Tergantung sudah, terserah sudah. Jadi ibaratnya kita itu hamba seperti pulpen, tergantung kepada si penulisnya mau diapain, mau dibuang, mau dibuat nulis, terserah. Sama dengan orang mandi, orang mati yang ada di depannya orang yang memandikan, terserah sudah. Aroni kama qala sahibul ainiyah, sebagaimana dawuh siapa sahibul ainiyah, orang yang mempunyai syair yang bersifat ainiyah radhiyallahu. Aroni kalalati wa huwa muharriki, ana qalamun wal iktidaru wasobi'u. Aroni, engkau melihat aku. Coba lihatlah. Kal alati, seperti alat-alat. Wawa, dan dia Allah lah muharriki, yang menggerakkan aku. Aku itu bagaikan alat, dan dia orang yang punya alat itulah yang akan menggerakkan aku. Ana kolamu, kalau aku diibaratkan seperti kolam, ana adalah aku, itu kolamu, bak seperti pulpen. Wal iktidaru, dan adapun yang berkuasa, asobiku, yaitu yang mempunyai jari jemari. Itu syair ini memperkuat satu tesis yang mengatakan bahwa manusia itu bagaikan mayit terhadap takdirnya Allah, manusia itu bagaikan kolam, bagaikan pulpen. Tergantung mayit itu mau dimandikan dengan cara apapun, tergantung kepada si tukang mandikan. Pulpen juga begitu, ya, tergantung si penulisnya mau dibuat apa pulpen. Qala ta'ala, qala dawuh ta'ala, wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yastar, maka nalagumul khiyarah. Wa rabbuka, dan adapun Tuhanmu itu yakhluqu
telah menciptakan siapa Rabbuk ma kepada sesuatu yasha'u yang dikehendaki wa yakhtaru dan yang dipilih. Makana lahumul khiyaru makana tiada lahum bagi makhluk al khiyaratu apa al khiyaratu memilih. Jadi enggak bisa sudah. Wa qala ta'ala wa ma tasyauna illa an yasha Allah. Wa ma tasyauna dan apa-apa yang wa ma tasyauna dan tiada berkeinginan mereka semua atau berkehendak mereka semua illa ayasya Allah kecuali dengan kehendak Allah. Wa auha dan telah mewahyukan siapa Allah ila Daud alaihissalam kepada Nabi Daud alaihissalam. Ya Daud turidu wa uridu. Ya Daud turidu engkau menginginkan, engkau menghendaki, wa uridu dan aku juga menghendaki. Daud kamu menginginkan, kamu menghendaki, saya juga iya menghendaki. Wala yakunu dan tiada apa wala yakunu dan tiada siapa Daud ilama kecuali sesuatu uridu yang menghendaki aku. Jadi apa-apa yang diinginkan Daud itu adalah tidak ada lain adalah merupakan kehendakku atau keinginanku. Saya ulangi, ya Daud, wahai Daud, turidu wa uridu, kamu ingin dan aku juga ingin. Aku berkehendak, engkau juga berkehendak. Wala yakunu dan tidak ada apa kehendak. Wala yakunu dan tidak ada he Daud kehendak itu illa ma uridu kecuali sesuatu yang aku kehendaki. Fa'in salimta dan jika kamu pasrah li kepadaku ma uridu terhadap apa yang aku kehendaki, yang aku inginkan, atau itu pasti aku akan memberikanmu bima dengan sesuatu turidu yang kamu inginkan. Kamu kalau pasrah kepada aku, sudah nanti aku kepenuhi ya apa yang menjadi keinginan. Justru kamu kalau meminta ini meminta itu, justru aku tidak akan memberikan kepada. Ini kuncinya kepada Allah. Dan orang arif yang kenal kepada Allah ngertilah sifat-sifat Allah seperti ini. Allah tidak bisa diintervensi. Ya, Allah tidak bisa dipengaruhi dan diintervensi. Oleh sebab itu fa in salim talima uridu ataitu bima turid. Kalau engkau fa in salim jika kamu menyerahkan segala sesuatu dari hidupmu li kepadaku, ma akan sesuatu uridu yang aku kehendaki, pasti ataitu pasti aku akan berikan muka kepadamu bima dengan suatu turidu yang kamu inginkan. Wa ilam taslam, jika kamu tidak memasrahkan li kepadaku ma terhadap sesuatu uridu yang telah aku kehendaki, ternyata kamu tidak rela, tidak terima, tidak pasrah kamu terhadap apa yang sudah aku pilihkan, aku kehendaki. Kalau sudah seperti itu, al-abtuka maka aku akan menjadikan payah, aku bebankan ya kepadamu fima terhadap sesuatu turidu sesuai yang kamu inginkan. Wala yakunu dan tiada ya apa yang kamu inginkan illa ma uridu kecuali sesuatu yang saya inginkan. Jadi apapun yang kamu inginkan itu tidak akan terjadi kecuali yang menentukan itu sesuai dengan keinginan. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Abi Hurairah kepada Abi Hurairah. Dawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abi Hurairah. Jaffa kering atau al-qalamu qalam. Bima dengan suatu anta yang ada pada itu lakin berjumpa atau bertemu. Wa fi hadisin ukhra di dalam hadis yang lain. Jaffatil aqlam telah menjadi kering apa al-aqlamu pena-pena. Wa tawiyat dan sudah tergulung. Ya, sudah tergulung apa suhufu yaitu suhuf. Wa qala dan dawuh siapa Syuyukhina, guru dari guru kita Sayyid Ahmad Al-Yamani, yaitu Sayyid Ahmad Al-Yamani radhiyallahu an. Hina sa'alahu ashabuhu an haqiqatil wilayati faqalahu. Ini diceritakan dawuh guru daripada guru-guru kita.
ketika menanyakan Hakina Sa'alau ketika bertanya kepada Said Ahmad Yamani, siapa ashabu, para santri-santrinya, an hakikatil wilayati, tentang hakikat kewalian. Qala faqala, maka jawab lahum, kepada mereka, ada ashab, hakikatul wilayati, maka adapun hakikat kewalian, huwa adapun hakikat kewalian, idza kan, apabila ada siapa sahibuha, orang yang memiliki, yaitu hakikatul wilayah, itu jalisan duduk, fidzili, ada di naungan, lantas tahi, tiada akan kepingin apa nafsu jiwanya si siapa namanya, ya, jiwa daripada wali, orang al-julusa, itu akan duduk fisamsi, di bawah matahari. Wa idza kana, dan apabila ada siapa orang yang kenal kepada Allah, jalisan, duduk. Wa idza kana, maka apabila ada sahibul wilayah, sahibuah, itu apabila ada orang yang memiliki hakikat kewalian, itu jalisan fisamsi, duduk di matahari, lantas tahi, pasti tidak akan pernah pengen apa nafsu jiwanya sahibul hakikatil wilayah, al julus, akan duduk fidzili, di tempat yang naung, yang bernaung. Wahada, dan ini kulluhu, secara keseluruhan, mal ikhtiari, disertai dengan memilih dan berikhtiar. Dunal amri dururi, bukan sesuatu yang dipaksa, artinya sesuatu yang tidak diusahakan, tetap diusahakan. Wa qad taqaddama, dan telah dahulu apa qaulu syaihi syuyukhina, dahulu daripada guru-guru kita, Sayyidi Ali, namanya Sayyidi Ali radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan min ausofil wali, itu sebagian daripada tanda atau sifat walinya seseorang, al-kamili, yang sempurna. Apa ciri-cirinya atau sifat kewalian yang sempurna yang dimiliki oleh seseorang? Allah yakuna, tiada siapa waliul kamil muhtajan, butuh, illa alal hal, kecuali kepada posisi alladzi yuqimuhu, yang telah meletakkan, yang telah menempatkan kepada waliul hakiki, siapa maulahu, kekasihnya, fihi, di dalam tempat, bil waktu, pada waktu itu, yakni menghendaki siapa musannif, malahu muradun illa ma yabruzu min unsuril qudrati la tastahi nafsuhu ghairuhu, yakni yang dimaksudkan malahu muradu, ma itu bukan apa, lau bagaimana muradun, adapun yang dimaksudkan, ilama, kecuali sesuatu ya beruzu, yang telah muncul, min unsuril qudrati, dari unsur-unsur qudratnya Allah, la tastahi, yang tidak pengen atau kepencut apa nafsuhu, nafsunya, ya, seseorang, ghairuhu, yang selain Allah subhanahu wa ta'ala. Itu sifatnya wali, ya, yang sempurna, ya seperti itu, tidak akan pernah butuh kecuali sesuai dengan tempatnya. Dia tidak ingin pindah, baik profesinya, pekerjaannya, apapun. Orang yang wali sempurna itu tidak akan pernah pindah, ya, kecuali andaikan pindah ini, kecuali andaikan pindah itu adalah pindah sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah, apa yang telah dijadikan isyarah oleh Allah kepada orang wali kamil tadi, wali sempurna. Ya, itu pemahaman makna di dalam pada ucapan daripada Sayyid Ali radhiyallahu anhu. Qultu, saya katakan,
Ini masih komentar penjelasan dari Ibnu Ashibah. Fa idza tajalla, apabila mengambil posisi tajalli bil arifi pada seorang yang kenal kepada Allah, apa syai'un, sesuatu min hadhil umuri, dari perkara-perkara ini. Apabila pengen mengeluarkan tajalli orang arif terhadap sesuatu dari sesuatu ini, yang dimaksudkan adalah al-intiqalu min halin ila hal, perpindahan dari satu tempat ke tempat lain. Fal yata'anni, maka pelan-pelanlah. Wal yasbir, dan sabarlah engkau. Hatta yufhima, sehingga menjadikan faham siapa arif, annahu, bahwasanya si arif itu minallahi, ya, hatta yafhamu, sehingga menjadi faham siapa arif, hatta yafhamu, sehingga menjadi faham siapa arif, annahu, sesungguhnya arif, fahamnya arif itu minallahi, dari Allah, bi isyaratin dhairatin, dengan petunjuk yang nyata, au batinatin, atau yang bersifat batin, au hatifin hisyin, atau melalui hatif itu adalah suara yang tanpa bentuk, hisyin yang bersifat indrawi, au manawiyin, atau bersifat manawi. Wal yansid, maka dengarkanlah, ilal hawatifi, terhadap suara-suara yang keluar tanpa bentuk. Fa innallaha ta'ala, maka sungguh Allah Ta'ala itu yukhatibuhu, bermukhatabah, menyampaikan, ya, siapa Allah kepada arif, bima, dengan sesuatu yaf'alu, yang telah melakukan, ya, bima, sesuatu yaf'alu, tak melakukan. Siapa Allah? Wa hadza, maka adapun ini itu amrun, sesuatu mujarrabun, yang mujarrab, sahihun, dan yang sahih indal arifina, menurut orang-orang ahli ma'rifah. Persoalan-persoalan ini adalah persoalan yang sangat mujarrab, yang sangat menarik, dan yang hebat menurut orang-orang ahli ma'rifah. Hatta anahum, sampai anahum, sesungguhnya orang ma'rifah itu la yatasarrifuna illa binillah. La yatasarrifuna, mereka tidak akan pernah berpindah illa binillahi, kecuali dengan izin minallahi, dari Allah wa rasuli, dan utusannya Allah. Kenapa? Itla farqo, karena tidak ada perbedaan inda ahli jam'i, menurut orang-orang kelompok yang kuat. Ija'alan Allah, mudah-mudahan menjadikan kepada kita siapa Allah minhum, di antara mereka, amin, amin. Wa hadza kulluhu idza kana al-halul ladzi wa fihi muwafiqan lisyari'ati, wa illa falyatlub al-khuruj minhu bima yum. Wa hadza kulluhu, adapun seluruhnya ini, idza kana, apabila ada apa hal, keadaan, alladzi huwa fihi, alladzi, yang huwa adapun, alladzi fihi, di dalam hal itu, muwafiqan li syariati, sesuai dengan syariat. Ini semua, ya, kamu tinggal diem di situ, tidak pindah-pindah, ditakdirkan itu selama idza kana hal, apabila keadaan, kondisi di mana Anda bertempat itu muwafiqan li syariat, sesuai dengan syariat. Tapi kalau kamu di tempat mabuk, ya harus pindah, ya. Kamu ada di tempat judi, harus pindah. Kamu ada pada waktu dikondisikan oleh Allah, ada di tempat lokalisasi, harus pindah itu, ya. Makanya idza kana hal alladzi wa fihi muwafiqan lisyariah, wa illa, kalau tidak, falyatruk, maka mintalah. Wa illa, kalau tidak, falyatruk, maka akan minta siapa arif al-khuruja, keluar minhu, dari tempat, bima, dengan sesuatu yumkinu, yang menjadikan boleh. Begitu caranya. Jadi yang dimaksudkan takdir artinya tidak pindah-pindah dari satu keadaan, dari satu keadaan ke keadaan lain, dari satu pekerjaan dengan pekerjaan yang lain itu, ya, selama takdir atau keadaan-keadaan hidup kamu
baik tempat maupun dalam keadaan bekerja. Yang penting semuanya itu tidak bertentangan dengan syariat. Kalau bertentangan dengan syariat maka labudda ayyan takilah, maka wajib untuk pindah. Jadi yang beliau maksudkan tidak boleh pindah itu ketika seluruhnya itu tidak bertentangan dengan syariat. Mudah-mudahan jadi ilmu yang manfaat dan kita insyaallah akan masuk ke mutiara yang ke-20. Wa akhiran wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.